Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, nama saya Usratun Hasanah dan teman saya Ahmad Zainuddin Ifron. Kami dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggong. Kami akan menjelaskan tentang tanda baca makul bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan bagi para pembaca. Seperti ketika berbicara, lawan bicara dapat memahami maksud pembicaraan, karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur non-bahasa lainnya. Yang pertama yaitu tanda titik, untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf atau satu bagian ikhtiar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang kedua yaitu tanda koma. Tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam satu bagian pemerincian atau pembilangan, memisahkan anak kalimat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induknya. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, dan aduh. Tanda koma dipakai untuk memisahkan pemetik langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang menunjukkan untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga. C. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Dan yang D, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat penyebut. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. E. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. F. Tanda hubung. Fungsi tanda hubung ada 3. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. 3. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. G. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak sesuai selesai dalam dialog. H. Tanda tanya. Tanda tanya selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. I. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. J. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. K. Tanda petik 2. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan
naskah atau bahan tulis lain. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Tanda petik 2 dipakai untuk mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. M. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. M. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. N. Tanda peningkat atau apostrof. Tanda apostrof menunjukkan menghilangkan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. O. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat bangsa itu sendiri. Tanda pisah dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan lain. Tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai ke atau sampai dengan. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.